ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi lillahi yawmul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa ila abaina wa ummatina wa masyayikhina wa ususunina almarhum Damur Muhammad radhiyallahu tauhid. Allahumma al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Al-muradatu fima dzukira sab'atun al-wajibu wal mandubu wal mubahu wal mahzuru wal makruhu was sahih wal fasid. Fal fiqhu al-ilmu bil wajibi wal mandubi ila akhiris sab'ati, ay bi anna hadzal fi'la wajibun wa hadza mandubun wa hadza mubahun wa hakaza ila akhiris sab'ati. Wal ahkamu, dan adapun hukum, karena kita membahas tentang ilmu usul fiqh atau fikih, maka tentu tidak terlepas kajiannya tentang hukum-hukum. Nah, hukum yang kita bahas ini bukan hukum buatan manusia, undang-undang di suatu negara, tapi yang dimaksud di sini adalah hukum syar'i, hukum-hukum syar'i. Kalau kita cari definisi dari hukum, maknanya adalah khitabullah ta'ala al-muta'allaqu bi af'alil mukallafina min haitsu annahu mukallaf. Itu hukum syar'i, ya. Yakni khitabullah, aturan yang Allah berikan yang berkaitan bi af'alil mukallafina, dengan perbuatan orang-orang mukallaf. Jadi apapun bentuk hukum-hukum, aturan-aturan kepada orang-orang mukallaf, itulah yang disebut dengan hukum. Kenapa kita harus mengikuti aturan? Tentu secara akal saja, ya. Kalau kita masuk ke dalam suatu tempat, kelompok atau negara atau desa atau pemerintahan, maka tentu di situ ada undang-undang, ada hukum-hukumnya. Kita masuk ke pesantren, tentu pesantren ini memiliki hukum-hukum. Nah, hukum ini nanti bisa berisi perintah-perintah, ada larangan-larangan, ada mana yang boleh, mana yang tidak. Nah, tentu yang mengeluarkan hukum ini adalah orang-orang yang memang bertanggung jawab di dalam mengelola pesantren itu. Nah, sekarang kita hidup di dunia. Nah, di dunia ini yang menciptakan adalah Allah SWT. Maka tentu kita tidak terlepas dari aturan yang Allah buat. Nah, karena Allah dengan hamba ini tentu sesuatu yang berbeda, ya, jauh. Kita melihat Allah tentu tidak bisa, akan tetapi aturan yang Allah berikan kepada manusia tentu lewat jalur, ya, wasilahnya Allah sampaikan lewat para malaikatnya, disampaikan kepada para nabi, dan nabi ini dari golongan manusia. Maka tentu kita untuk bisa memahami, mengetahui hukum-hukum itu tentu dari satu golongan kita, yaitu manusia nabi, dan tertuang di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Hanya yang kita akan insya Allah bahas.
Dan hukum di dalam kajian usul fiqh itu nanti dibagi dua. Ada namanya hukum taklifi, ada namanya yang kedua hukum wad'i. Apa makna hukum taklifi? Yakni khitabullahi al-muta'allaqu bi af'alil mukallafin, yakni aturan Allah yang berkaitan bergantung dengan perbuatan mukallaf ala jihatil iqtidai wat takhyir. Ya, ini kalau makna hukum at-taklifi, ya, ala jihatil iqtidai wat takhyir, yakni dilihat dari sudut al-iqtida. Iqtida itu artinya bisa berisi perintah atau bisa berisi larangan. Nah, hukum-hukum yang berkaitan dengan perintah bisa berbentuk wajib dan sunnah. Ada hukum yang berkaitan dengan larangan, bisa nanti haram ataupun makruh. Dan juga ada yang sifatnya takhyir, memilih. Nah, itu namanya mubah. Nah, yang kedua ada namanya hukmul wad'i. Hukum wad'i maksudnya khitabullahi bija'li syai'in sababan li syai'in au syartan lahu au mani'an minhu. Jadi hukum wad'i ini adalah hukum di mana hukum itu muncul karena bergantung dengan sebab atau syarat atau maniknya. Jadi sekarang kenapa hukumnya ini wajib? Kenapa ini? Sebabnya ada. Apa syaratnya? Apa manik-maniknya? Penghalangnya. Nah, sehingga kalau kita perluas lagi, misalkan hukum sholat subuh. Apa hukum sholat subuh? Tentu wajib. Nah, wajibnya sholat subuh itu tentu ada sebab. Sebabnya apa? Karena adanya fajar sore atau sholat zuhur misalnya. Sholat zuhur itu sudah wajib kita tunaikan karena punya sebab. Apa sebabnya? Sudah tergelincir matahari. Nah, ketika sudah tergelincir matahari, maka wajibnya sholat zuhur ya sudah mulai di sini. Nah, terus ketika matahari ataupun waktu zuhur itu sudah selesai, maka selesai kewajiban di dalam sholat zuhur itu. Nah, terus syaratnya untuk bisa sah kita tunaikan sholat zuhur, tentu wudhu menjadi syarat supaya sholat itu menjadi sah. Nah, apakah semua orang itu nanti bisa wajib menunaikan sholat zuhur, sholat yang wajib ini? Tentu selama dia tidak ada mani. Mani itu artinya penghalang. Misalnya sholat zuhur wajib karena sudah masuk waktu, atau kita supaya sah sholat zuhur itu harus berwudu. Nah, tetapi ada kondisi di mana seseorang ini misalnya memiliki penghalang, dia terhalang untuk menunaikan sholat itu. Seperti orang perempuan yang dalam kondisi haid, maka haid itu menjadi mani dalam wajibnya sholat. Maka inilah yang dibahas dalam hukum al-wad'i, ya. Dan tentu kita mendapatkan hasil dari kajian para ulama-ulama fikih. Ini yang wajib, ya. Ini yang sunnah, ini sebabnya, ini syaratnya, ini maniknya. Dan kita sekarang tinggal menerima hasil dari ijtihad para ulama-ulama mujtahid. Wal ahkamu, dan adapun hukum-hukum. Jamak dari kata hukmun. Hukmani ahkamu, hukum-hukum. Al muradatu, adapun yang dimaksud dengan fima, pada perkara zukiro yang telah disebutkan terdahulu. Maksudnya hukum yang di sini yang sudah disebutkan sebelumnya.
ya, ketika mendefinisikan makna fikih kan. Apa makna fikih secara syar'i? Ma'rifatul ahkami asy-syar'iyyati allati tariquha al-ijtihad, yakni pengetahuan atau mengetahui hukum-hukum yang berbangsa syariat. Kalau sudah berbangsa syariat maka tidak terlepas dari aturan Allah dan baginda Rasulullah SAW. Nah, munculnya hukum-hukum ini allati tariquha al-ijtihad, yang metodenya dalam pengambilan hukumnya itu lewat proses al-ijtihad. Arti ijtihad itu adalah mengerahkan, mengeluarkan kekuatan, tenaga, pikiran untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Nah, sekarang para ulama disebut mujtahid, mengeluarkan pikirannya, tenaganya, konsentrasinya untuk mengambil sebuah hukum yang diinginkan. Nah, ketika mengambil sebuah hukum, lalu pasti merujuk kepada sumbernya, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, di sini disebutkan hukum ini ya, diperoleh lewat jalur ijtihad. Nah, kalau hukum itu yang sifatnya qat'i, misalnya aqimi sholat, dirikanlah sholat, ini kan sudah merupakan sholat itu wajib. Ini sifatnya dalil qat'i, maka bukan ranah ijtihad, bukan ranah fikih. Yang dimaksud dengan ijtihad ini adalah yang sifatnya dalil zoni, dugaan kuat. Misalkan contoh, kalau orang yang sholat subuh, sholat 5 waktu kan wajib, dalilnya sudah jelas ya. Nah, dalilnya itu qat'i. Kalau ini tidak ada perbedaan pendapat, semua ulama semua sepakat yang 5 waktu ini adalah wajib, sudah jelas. Nah, nanti ada beberapa pendapat, beberapa istinbat hukum yang berbeda-beda. Karena apa? Mengambil dari dalil yang sifatnya zoni. Misalnya contoh, ini kan kemarin disebutkan tentang ini bi anna niyata fil wudu'i wajibah, bahwa niat di dalam berwudu itu adalah wajib. Kalau mazhab Syafi'iyah, ketika kita berwudu maka niat itu hukumnya wajib. Kenapa Imam Syafi'i menganggap bahwa niat saat wudu itu wajib? Karena dia mengambil dari hadis innamal a'malu binniyat. Apa artinya innamal a'malu binniyat? Hanya saja segala perbuatan itu tergantung pada. Nah, Imam Syafi'i mengartikan hadis ini innama sihhatu aksaril a'mali an-niyat. Hanya saja sahnya semua perbuatan itu dengan niat. Maka dari situ muncul hukum bahwa saat wudu wajib hukumnya berniat. Karena Imam Syafi'i mengartikan hadis tersebut bahwa sahnya suatu amalan itu harus ada niat. Maka wudu niat. Kalau tidak berniat tidak sah wudu. Nah, berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Ya. Kalau Imam Abu Hanifah mengartikan innamal a'malu binniyat itu adalah ya, innama kamalul a'mali an-niyat. Hanya saja sempurnanya amalan itu dengan sebab niat. Nah, berarti hukum niat saat wudu tidak wajib, karena wudu ini adalah wasilah, ya, bukan ibadah intinya, tapi wasilah untuk sahnya sholat. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan niat wudu itu tidak wajib. Nah, ini kan berbeda hukum. Imam Syafi'i mengatakan wajib, Imam Abu Hanifah mengatakan tidak wajib. Mengambil dari hadis yang sama, hasilnya berbeda. Nah, inilah produk ijtihad. Ya. Makanya produk ijtihad ini berasal dari hadis-hadis yang sifatnya zoni. Zoni itu artinya dugaan yang kuat. Nah, Imam Syafi'i dugaan kuatnya ini yang benar, Abu Hanifah dugaan kuatnya ini yang benar.
Nah, kalau qat'i tidak masuk dalam ranah fikih. Nah, ini kalau dalam kitab Al-Waraqah ya. Nah, ini. Nah, sekarang hukum yang kita bahas ini ya berkaitan dengan hukum yang sebelumnya ya. Hukum-hukum syar'i maksudnya, bukan hukum buatan manusia ya. Sab'atun hukum-hukum khitabullah ini 7. Kalau dalam mabadi awaliyah itu 9, tidak salah. Nah, di sini tuh 7. Mana yang 7? Al-wajib, wal mandub, wal mubah, wal mahzur, wal makruh, was sahih, wal fasid. Yang pertama adalah wajib. Kedua, mandub. Ketiga, mubah. Yang keempat, al-mahzur atau haram. Wal makruh. Yang kelima, makruh. Was sahihu. Yang keenam, sahih. Wal fasid. Yang ketujuh, fasid atau batal. Nah, tapi jumhur membagi hukum itu 5 tanpa memasukkan sahih dan fasid. Karena sahih dan fasid ini masuk kepada yang 5 ini. Misalkan perkara yang wajib, perkara yang sunnah, itu nanti masuk sahih. Atau yang haram atau yang makruh, ini nanti bisa masuk yang batal, fasid. Maka cukup yang 5 itu. Nah, ini hukum ini juga gabungan dari wajib sampai ke-7 ini gabungan dari pembagian hukum taklifi dan hukum wad'i. Ketika antara syaratnya sudah terpenuhi ya, maniknya tidak ada, misalkan sebabnya sudah ada, maka muncullah istilah ya sudah sahih. Kalau tidak terpenuhi syaratnya, maka fasid. Fal fiqhu, maka adapun fikih, al ilmu, mengetahui, bil wajibi, dengan sesuatu yang wajib. Jadi fikih itu mengetahui ini wajib. Wal mandubi, dan mandub sunnah, ila akhiri sab'ati, sampai bagian yang ke-7. Artinya bi anna hazal fi'la, bahwasanya perbuatan tersebut wajibun wajib, wa hadza, dan ini mandubun sunnah, wa hadza mubahun, ini mubah, wa hakaza ila akhir sab'ati. Ini makna daripada fikih. Kalau kita buka kitab-kitab fikih yang sudah matang lah hasilnya, misalnya ini hukumnya wajib, ini hukumnya sunnah, kan? Nah, dengan pengetahuannya itu kita disebut sebagai orang yang sudah memahami fikih. Ya. Makanya level umat Islam ini ada 3. Ya. Pertama dia mujtahid, yang kedua dia muttabi, dan yang ketiga adalah taklid. Yang pertama mujtahid. Nah, mujtahid ini orang yang sudah memenuhi syarat untuk bisa istinbat hukum, menggali hukum langsung lewat Al-Quran dan As-Sunnah. Tentu lewat prosesnya. Untuk bisa mengkaji Al-Quran tentu harus ada ilmunya. Dia hafal Quran, dia tahu asbab nuzulnya, dia tahu ilmu nasikh mansukhnya, dia tahu kaidah bahasa Arabnya, mulai dari nahwu sorofnya, badi, bayani, ya, apalagi balaghahnya dan seterusnya. Belum lagi nanti ilmu pendukung-pendukung yang lain, ya, ilmu kaidah dan seterusnya. Nah, dari situ nanti dia bisa menggali hukum langsung kepada Al-Quran. Maka dia disebut sebagai orang yang mujtahid. Nah, level ini kalau saat-saat sekarang ini tentu luar biasa sulitnya. Kenapa? Kalau kita baca sejarah dari 4 mazhab khususnya, sebenarnya ahli ijtihad mujtahid ini banyak,
tetapi yang tetap bertahan sampai saat sekarang ini ya 4 ini ya. Dan ini merupakan 4 mazhab ini rujukan dari ahli sunnah wal jamaah dari bidang fikih. Nah, kalau kita baca sejarah mereka luar biasa. Imam Syafi'i saja ketika beliau masih umuran belasan tahun sudah menjadi mufti. Nah, ini kita lebih puluhan tahun untuk mengambil hukum saja ya luar biasa sulit. Ya, Imam Syafi'i tentu memiliki keistimewaan ya. Sampai dosen saya Syekh Ulumul Hadis pernah bercerita ya, Imam Syafi'i ini saking kuat hafalannya itu, ketika dia membaca buku tulisan, nah misalnya ada halaman 1, halaman 2, nah untuk baca halaman 1 dia tutup halaman 2. Nah, kenapa? Karena kalau dia buka dan halaman 2 dia sekedar keleng saja dia hafal. Nah itu kan beda pelar, beda bongkar bangkai di ini deh, tidak man kena baca, cara bingung. Imam Syafi'i sempat beliau ketika mau mengaji kepada Imam Malik, yakni kitab Muwatta Imam Malik ya. Ketika beliau sampai ke rumah Imam Malik, dia ketuk pintu, lalu dibukakan oleh Imam Malik, dan Imam Malik bertanya, "Wahai, Anda siapa?" Nah, "Saya Syafi'i, saya mau belajar kitab Muwatta karyamu." Nah, sehingga Imam Malik berkata, "Kalau mau belajar kitab saya ini, maka hafal dulu." Nah, sehingga kalau sudah hafal nanti balik lagi. Ditutup pintu, akhirnya Imam Syafi'i tidak jadi masuk belajar dan dia menghafal. Selang beberapa saat dia ketok pintu lagi. Dibukakan oleh Imam Malik dan bertanya, "Angkat tuh, boleh dulu tuh, hafal dulu, datang man. Pak kuat hafal tuh." Nah, jelas menghafal. Sekedar colok ke teras balik, ngapal. Padahal kitab Muwatta ini isi hadisnya ribuan. Ini salah satu kehebatan daripada Imam Syafi'i ya. Maka pantas beliau termasuk ulama mujtahid yang menjadi rujukan khususnya kita yang ada di Asia Tenggara, kebanyakan Imam Syafi'i. Nah, kalau Imam Malik itu kebanyakan di Afrika Utara ya. Kalau mazhab Hanafi itu nanti dia kebanyakan di wilayah India, Pakistan ya. Nah, kalau Imam Hambali ini yang paling banyak di Saudi Arabia, Imam Hambali. Dan tentu mereka dalam mengambil hukum itu jelas dari Al-Quran dan As-Sunnah ya. Walaupun berbeda-beda. Nah, perbedaan itulah karena memaknai hadis itu yang berbeda-beda ya. Itulah hasil dari ijtihad. Nah, kalau yang sifatnya qat'i, dalilnya sudah pasti tidak ada perbedaan ya. Sholat 5 waktu wajib, puasa Ramadan wajib. Nah, sekarang ada aliran sholat 5 waktu tidak wajib, yang wajib adalah sholat malam, tahajud. Nah, ini merujuknya kemana? Ini kan kita bingung. Amparan ulama para sahabat ini ya. Amparan pintar dalam mengkaji kitab-kitab kuning juga tidak, tetapi sudah berani mengklaim bahwa sholat fardu tidak wajib, apalagi sampai namatan sembahyang ya. Nah, ini yang banyak terjadi di sekeliling kita ya. Makanya Islam yang ahli sunnah wal jamaah ini sekarang diserbu dengan apa? Dari bawahnya, dari awamnya diserbu dengan paham-paham seperti tadi. Nah, di sisi yang di kota, di perkotaan yang intelek gitu, diserbu dengan paham liberalisme, pluralisme, sekularisme ya. Nah, jadi paham ini berdampak kepada kita ya, sangat berpengaruh. Artinya pemikiran kita sekarang diserbu ya, gozul fikri ya, diserbu pikiran kita, pendapat-pendapat yang menyebabkan seolah-olah apa yang kita lakukan ini salah secara kajian mereka. Misalkan contoh ya, dalam Al-Quran sering kita dengar ayat mengatakan inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Nah, ini tafsirnya diputar-putar oleh mereka. Makna Islam itu bukan agama yang kita kenal Islami, tapi Islam dari kata salima bermakna selamat.
Jadi sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah agama yang memang membawa keselamatan. Dan semua agama itu menyeru kepada keselamatan. Misalnya agama Kristen, dia serukan kepada umatnya supaya selamat versi mereka. Makanya ada istilah semua agama sama. Nah, ini bahasa seolah-olah sama. Perlu disumpah sebenarnya. Pada kotaknya tidak sama. Ya. Ibaratnya sekarang motor keluaran Suzuki beda dengan motor keluaran Yamaha, beda. Ya. Mulai mereknya beda, mesinnya beda. Apalagi agak Tuhannya saja sudah beda. Makanya sebagai bentuk keimanan kita kepada Allah, ya, surah Ikhlas itulah yang menjadi syarat mutlak untuk bisa disebut Tuhan. Itu sudah paling ringkas. Belum lagi kalau kita mengkaji ayat sifat-sifat yang wajib bagi Allah, itu sebagai jawaban bahwa Tuhan yang pantas disembah itu ya Tuhan yang memiliki syarat-syarat itu tadi. Ketika ada Tuhan yang dirupakan dengan bentuk wujud manusia mujassim, maka tentu itu bukan Tuhan. Ya. Jangankan Tuhan kita mau serupakan, ya. Kita mau lihat matahari saja ciptaan Tuhan Allah tidak bisa kita lihat. Coba jam 12 siang kita lihat matahari 5 menit mungkin mampu, setelahnya tidak akan mampu kita, ya. Bisa jadi buta, apalagi kita melihat Tuhan yang mencipta matahari. Tetapi Allah sampaikan, jangan khawatir wahai hambaku, kalian ingin berjumpa denganku, kalian saya yakin pasti rindu bertemu denganku. Karena rumus orang yang cinta kepada sesuatu pasti dia ingin melihatnya. Kita cinta kepada seorang gadis misalkan, pasti kita ingin berjumpa dengannya terus menerus. Nah sekarang kita mau berjumpa dengan Allah dengan sebab cinta, tapi tidak kita bisa lihat. Karena apa ya? Karena kita terbatas. Makanya nikmat yang Allah berikan kepada kita yang paling standar itu adalah disebut nikmat fitriyah, insting, apa istilahnya, naluri. Jadi naluri itu pasti ada. Sejahat-jahat manusia atau ada manusia menganggap tidak ada Tuhan, tapi ada naluri bahwa dia itu sebagai manusia biasa. Seandainya dia jatuh, pasti dia mengatakan aduh. Nah ketika mengatakan aduh itu menandakan dia lemah, minta tolong. Nah, dan hewan pun punya insting naluri. Seperti apa? Misalkan ketika ada seekor kucing di tengah jalan, lalu ada mobil lewat sekedar ngebet, dia minggir kucing itu kan. Padahal kalau kita kucing ini tidak berakal, dia tahu orang mobil liwat berorong dan sama dia tegir, tapi dia minggir. Atau ketika ada jembatan, ada air, tidak mungkin dia lewati air itu, pasti dia akan terbawa arus, dia cari jembatan. Itu insting Allah berikan. Termasuk lebah. Ya. Jadi kalau kita perhatikan lebah ketika membuat sarangnya itu, ya, kalau kita perhatikan sarangnya itu, lubangnya itu bukan berbentuk bulat, ya, bulat mulus tidak. Seandainya bulat pasti akan ada tersisa di sini. Nah maka kalau kita lihat sarangnya itu, lubangnya kalau tidak salah persegi 6, ya. Nah semakin banyak persegi 6 maka tampungan madu itu lebih banyak, ya. Kalau kotak jelas tidak bisa, atau bulat, jelas ada banyak yang tersisa di sini. Nah siapa yang mengajari lebah kalau persegi 6 nanti tampungan airnya banyak di sini? Tidak ada. Ya, bukan dia belajar nanti, tapi Allah yang langsung berikan, Allah yang ajar. Nah ketika dalam proses pembuatan sarangnya pun, misalkan sarangnya bentuk seperti meja. Nah kalau kita tukang manusia ini misalnya mau ngeramik, nah ngeramiknya dari sini dulu, terus ada pas ukuran sampai ya, baru bisa pas. Atau diukur dulu, misalnya tukangnya 4, di sini mulai, di sini mulai, di sini mulai, nah nanti ketemunya di sini. Tapi sudah diukur pakai meteran. Secanggih-canggih tukang, ketika dia ngeramik pasti pakai ukuran, dan mungkin dikasih meteran. Nah kalau lebah tidak ada meteran, ya. Dia mulai dari ujung sini, nanti ada mulai dari sini. Tetapi ketika menyatu di tengah, ketemu di tengah,
ukurannya sama dengan yang ada di samping. Padahal lebah ini tidak pernah istilah studi banding atau belajar bareng ilmu arsitek. Dan lebah di Lombok dengan di Jawa atau di luar negeri sama saja bentuk rumahnya. Kalau kita di Indonesia tergantung iklim kan. Kalau kita di sini ada spandek genteng. Kalau di Arab tentu tidak ada spandek. Kenapa? Karena ada hujan es batu. Makanya ada, menurut saya, walau alam betul atau tidak ya. Kalau kita kaji di kitab fikih Indonesia ini misalnya Fiqhul Wadih, ada 7 pembagian air. Salah satunya adalah ma'ul barat. Kita artikan air embun ya. Sebenarnya bukan air embun tapi air es. Barat itu artinya dingin, karena saking dingin membeku jatuh dalam bentuk gumpalan es. Nah, itu baru bisa dipakai untuk berwudu. Nah kalau air embun, ya tentang berwudu bisa embun ya. Kita tidur saja di lapangan hanya sekedar basah sedikit saja ya. Padahal dalam berwudu ini kan harus kita basuh segala macam. Tapi kalau air es kita tampung pakai ember, nanti jatuh gumpalan es maul barat itu, maka dia mencair, bisa dipakai untuk berwudu. Kalau mau salat, air salju dia bentuknya agak ringan putih. Nah kalau di Arab atau di Timur Tengah yang sering hujan es itu, maka tidak cocok bangunannya, bentuk rumahnya seperti kita sepandai lah, pecok ya. Karena sering kita alami juga. Ketika hujan es ada paling kecil itu seperti tasbih. Nah yang besar loh genggaman barat bedu berdua. Nah inilah gambaran. Nah itu nikmat yang pertama yang Allah berikan, yang paling rendah tingkatannya, nikmat fitriyah. Nah terus yang selanjutnya Allah SWT berikan kita untuk mengetahui ciptaan Allah, ilmu segala macam, ada namanya hissiyah ya, hawas, panca indera ya. Nah panca indera, dengan panca indera kita bisa tahu ini gunung karena kita lihat, ini namanya binatang ini karena kita lihat. Nah ada orang yang tidak bisa melihat tapi dia bisa tahu dengan suaranya. Krik-krik, suara jangkrik. Oh, suara bubuk. Dari suara kita bisa tahu. Nah, mata, telinga, dan semuanya ini panca indera ini pun terbatas. Ada perkara-perkara yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita dengar. Seperti ketika manusia diambil ruhnya oleh Allah dalam bentuk sudah meninggal, jenazah. Nah dalam kitab Ushuriyah yang Daqaiqul Akhbar kalau tidak salah, jadi dikisahkan di situ ketika jenazah itu masuk ke tempat pemandian, maka ruh itu sudah berkata kepada tukang mandi, wahai yang memandikan jasadku, hati-hati dalam membuka pakaian yuninu. Kenapa dia menyuruh hati-hati? Karena sesaat sebelum kau mandikan saya sangat merasakan kesakitan ketika malaikat mencabut ruh, maka hati-hati. Nah setelah kau bukakan, setelah saat kau guyurkan air ke tubuhku, jasadku, jangan terlalu kencang, jangan juga terlalu kencang dalam memegang tubuhku. Pas kapan ada yang seperti itu ya. Jadi ruh itu melihat, menyaksikan, dan berpesan kepada orang-orang yang melakukan proses dalam mengurus jenazah. Nah sekarang kita di sampingnya itu ya, melihat jenazah ini dimandikan, tetapi kita tidak melihat ruh itu ya. Dia melihat kita tapi kita tidak melihat. Nah yang mendengar, yang melihat itu semua makhluk kecuali jin dan manusia. Jadi ruh itu berbicara, yang tidak bisa mendengarnya jin dan manusia. Selainnya itu bisa, termasuk binatang juga. Makanya orang tua kita dulu mengatakan, nyalu macong ya. Bisa jadi dia melihat siksa kubur, bisa jadi ya. Karena manusia dan jin tidak bisa melihat perkara itu, tapi makhluk yang lain bisa. Inilah keterbatasan mata ataupun panca indera ya.
ada makhluk yang besar, makrokosmos. Saking besarnya kita tidak bisa melihat. Karena ada makhluk ataupun bintang yang ada di atas ya. Kalau kita ditanya lebih besar mana bulan dengan bintang, maka kita menjawab lebih besar bulan. Memang benar ya. Dari sudut kacamata, dari mata kita lihat bulan besar, bintang lebih kecil, berarti lebih besar bulan daripada bintang. Karena keterbatasan kemampuan panca. Makanya Allah berikan nikmat yang selanjutnya, nikmat akliyah akal. Ketika dikaji ternyata salah kan. Yang lebih besar itu adalah bintang, sedangkan bulan dia kecil. Kelihatan besar karena dekat dengan bumi. Sedangkan bintang saking jauhnya maka kelihatan. Makanya akal ini meneliti ternyata bintang ini saking jauhnya bisa jadi 1 tahun yang lalu bercahaya, keluar cahayanya sampai ke bumi sekarang. Ada cahaya bintang yang ratusan tahun yang lalu tapi cahayanya bisa sampai ke kita, ke dunia ini, bumi ini saking jauhnya ya. Nah, inilah salah satu kehebatan kemampuan akal. Nah, ternyata akal ini pun terbatas ya. Tidak mampu menembus perkara-perkara gaib ya. Walaupun orang cerdas, pintar ya, bisa membuat pesawat, bisa membuat segala macam robot ya. Apalagi zaman sekarang ini berlomba-lomba dalam membangun teknologi ya. Kalau dulu saya ingat pas masih aliyah saja ada HP, tapi HP layar kelelah tenakan gitu tuh ya, hitam putih. Apalagi zaman Pak seperti mana kali ada, tapi baru beli batu penuh paling mewah ya. Nah, sekarang sudah tidak berfungsi lagi HP yang hitam putih Nokia. Kalau ada paling ganja lawan. Nah, sekarang Android ya, layar sentuh. Nah, sekarang berlomba-lomba untuk membuat HP dan dirancang layar angan. Sekadar angan saja sudah tertulis SMS kan? Nah, luar biasa. Nah, sekarang dunia ini macet. Bagaimana caranya tidak macet? Nah, sekarang mau dibuatkan kendaraan yang bisa terbang. Tidak hanya pesawat saja yang terbang, mobil sekarang bisa terbang. Ada juga motor yang bisa terbang, masih dalam proses. Sampai ada mobil yang dibuat dan insya Allah dikeluarkan tahun 2030 cerita tanpa sopir. Nah, mobil tanpa sopir. Nah, inilah kehebatan akal, tapi ya sebatas itu saja. Maka Allah memberikan kepada hamba-hamba pilihan, yakni nikmat yang paling penting, yakni nikmat iman. Karena dengan iman ini mempercayai sesuatu yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa dijangkau oleh akal. Nah, itulah orang yang cerdas, orang yang mampu memanfaatkan anggota tubuhnya, fisiknya, akalnya, panca inderanya untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Zat yang Maha Kuasa, yang menguasai alam semesta. Tidak hanya alam syahadah saja, tapi alam gaib ya. Nah, tentu kita dalam kondisi ini terpilih oleh Allah SWT untuk menggali hukum-hukum tadi. Kalau tidak kita menggali hukum lewat Quran dan hadis, alhamdulillah ya, kita sudah menerima hasil dari ulama-ulama yang mujtahid. Nah, sekarang kita mempelajari ini yang wajib, ini yang sunnah dan seterusnya. Nah, kita ikuti hasil daripada ulama-ulama mujtahid itu, maka itu kita disebut sebagai ittiba. Ya. Tidak jadi mujtahid, tapi kita ikuti. Ada ulama yang luar biasa sih, dia paham hukum-hukum, tapi dia tidak sampai statusnya menjadi mujtahid, ya. Tetapi sudah mutbi atau mengikuti ulama mujtahid. Nah, ada yang level ketiga, yang penting ikut-ikut saja. Nah, ini orang awam. Maka sembahyang, apa dalil? Tak tanya si guru. Makanya saya sholat.
bersedekah, ayo tanya sih apa dalil, dia tahu, tidak mengenal dalil, ngaji dia tahu, tapi syukur dia sudah menjalankan aturan-aturan itu lewat guru-guru. Nah ini sekarang sebagian paham menganggap bahwa angka bertaklid-taklid kembali kepada Quran dan Sunnah. Kami akan kembali Quran dan Sunnah, sekedar bongkar-bongkar atau angkat. Ia kembali kepada Quran, ya insya Allah gampang, tinggal terbongkar ayat Quran lembar demi lembar. Dan untuk menggali Al-Quran itu jelas tidak bisa. Maka tinggal kita santap saja mana yang sudah matang, ini sudah matang, tinggal kita terima dan kita amalkan. Dan orang yang mengetahui hukumnya ini, itulah yang disebut dengan fikih tadi, pengetahuan tentang ini yang wajib, ini yang sunnah dan seterusnya. Nah tentu kita sebagai para santri atau ingin dekat dengan ilmu, ingin mengetahui, tentu harus kita paham makna daripada hukum-hukum itu. Ini yang pertama, fal wajibu, maka makna daripada wajib min haitsu wasfu, dari wajib dilihat dari sudut pandang, min haitsu wasfu dari sifatnya, bil wujubi dengan wujub. Jadi sebenarnya wajib itu bukan hukum. Misalnya sholat hukumnya adalah wajib. Jadi wajib ini bukan artinya sholat adalah wajib. Nah, wajibnya sholat itu baru hukum. Nah, ini maksudnya wasfuhu bil wujub, disifati dengan wujub, karena nanti ada perkara yang memang aspeknya tidak wajib. Bisa dalam kondisi haram, misalkan sholat hukumnya wajib, tetapi ketika dia lakukan sholat ketika dia lakukan sholat di tempat tanah yang digosok misalnya, atau tanpa izin yang punya, maka masuk dalam kondisi haram malam di sini. Nah, tapi yang disebut dengan hukum wajib di sini dari aspek statusnya dia sebagai wajib, tidak dalam ranah yang haram tadi. Apa definisinya? Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Jadi perkara wajib didefinisikan oleh para ulama. Jadi yang mendefinisikan ini ulama usul fiqh, bukan Rasulullah SAW. Jadi Rasul menyampaikan pada masa Nabi itu, pada masa sahabat belum ada istilah ilmu usul, belum ada istilah ilmu fikih, tapi prakteknya sudah ada. Pada masa Rasulullah praktek usul fikih ini sudah ada, praktek fikih ini, hukum-hukum ini sudah ada. Termasuk ilmu-ilmu bahasa Arab, nahwu, shoroh, segala macam belum ada, tetapi prakteknya sudah ada. Nah, ketika Islam ini berkembang, negara-negara di luar Arab ini mulai sudah banyak masuk ke dalam Islam, pergi ke tanah Arab, bahasa Arab tidak dia kuasai. Ketika dia baca Al-Quran, banyak yang salah, banyak yang keliru, sehingga muncullah ilmu-ilmunya, cara bacanya ini dan seterusnya. Maka muncullah ilmu, sama seperti ilmu usul fikih. Yang pertama menyusunnya, yakni Imam Asy-Syafi'i lewat kitab Ar-Risalahnya. Itu yang pertama membuat ilmu kaidah usul fikih, walaupun sebelumnya sudah dipraktekkan sebenarnya oleh baginda Rasulullah SAW.